Puji Tuhan saudara, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di doa pagi ini. Saya percaya kita bersyukur hari ini, Tuhan menolong kita saudara, bisa bangun pagi ini dengan tubuh yang sehat, penuh sukacita. Bahkan saya percaya juga, Tuhan akan menolong kita sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kita. Persiapkan hati kita, agar firman Tuhan yang akan kita dengar tidak berlalu begitu saja, tapi memberikan rema dalam hidup kita dan membuat kita semakin mengenal Tuhan, sehingga membuat kita semakin mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini, hari yang baru, berkat yang baru, sukacita yang baru yang Kau berikan buat hidup kami. Kau mengizinkan kami untuk bangun pagi ini. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang tidak pernah berubah untuk hidup kami. Sebelum kami beraktivitas, kami rindu Tuhan, Kau bekerja dalam hidup kami. Kami mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Tuhan jamah hati kami, agar firman-Mu yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, tapi dapat mengubah hidup kami untuk semakin berkenan dan menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu pada saat pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan pagi ini terambil dalam Matius pasal yang keempat ayat yang ke-10. Firman Tuhan, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Puji Tuhan saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu Yesus sedang berada di padang belantara Yudea, iblis mendatangi dia. Iblis pasti tahu bahwa Yesus adalah putra sulung Allah. Jadi hati-hati. Yesus aja iblis berusaha untuk menggodanya. Nah, apalagi kita, anak-anak Tuhan yang mungkin jarang sekali berdoa, jarang baca firman Tuhan. Perlu hati-hati saudara. Jangan sampai kita masuk dalam perangkapnya. Iblis atau setan menggoda Yesus untuk mengubah batu menjadi roti. Yang kedua, setan menggodanya untuk melompat dari puncak ketinggian kata Allah. Dia seolah-olah berkata, kamu kan putra Allah. Masa kamu tidak percaya bahwa Bapamu akan melindungimu? Saudara, sekarang iblis menggunakan siasat yang sama untuk menggoda orang-orang percaya. Dia menunggu saat kita lemah, sedang ada masalah, maka dia siap menyerang kita, saudara. Dia seperti singa yang mengaum-ngaum, yang siap menerkam di saat kita mulai lengah. Jadi kita sebagai anak Tuhan harus perlu waspada. Di saat kita menghadapi masalah, jangan pernah kita hadapi dengan kekuatan kita, tapi justru akan menjadi peluang untuk iblis menggoda kita, mengintimidasi kita, sehingga membuat kita mulai ragu akan keberadaan Tuhan dalam hidup kita. Nah, seringkali dia menggunakan siasat yang terselubung. Nah, kalau kita baca 2 Korintus 11 ayat 14, iblis itu licik saudara. Jadi tanpa kita sadar kita bisa terperdaya kalau kita tidak
waspada kalau kita tidak sungguh-sungguh sama Tuhan. Apalagi ini adalah akhir zaman. Ada banyak anak-anak Tuhan yang mudah sekali meninggalkan Tuhan. Dia ingin agar kita percaya bahwa Allah tidak mungkin menyayangi kita. Nah, dia juga berusaha agar kita merasa bahwa Allah tidak bisa dipercaya dan tidak akan menepati janji-janjinya dalam firman-Nya. Dan ini merupakan tipu muslihat iblis yang ingin menghasut anak-anak Tuhan. Nah, bagaimana cara kita sebagai anak Tuhan agar tidak mudah goyah dan terhasut oleh bisikan iblis tersebut? Yaitu dengan mengandalkan Tuhan, membaca firman Tuhan, dan merenungkannya. Dan sebagai orang percaya, harus memahami betul firman Allah. Ada banyak cara iblis untuk menjatuhkan kita, sehingga kita tidak lagi menyembah Allah dengan cara yang semestinya. Iblis bisa menggunakan kekayaan kita. Ia bisa menggunakan popularitas. Ia bisa menggunakan jabatan kita. Ia bisa juga memakai situasi yang ada. Ia bisa menggunakan siapa saja dan apa saja, saudara, untuk membuat kita jauh dari Allah. Membuat kita tidak lagi menyembah Allah dan tidak lagi berbakti kepada Allah. Jika tidak ingin terjatuh dalam cobaan, maka kita perlu mengingat perkataan dan makna dari pernyataan Tuhan Yesus. Seperti ayat nas kita pagi hari ini, yaitu engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini yang kita sudah baca boleh mengingatkan kita kembali untuk kita lebih waspada, untuk kita bisa lebih mendekat lagi kepada Tuhan, supaya kita tidak masuk dalam perangkap atau siasat iblis yang sedang gencar-gencarnya untuk menggoda umat-umat Tuhan, khususnya anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan, agar kita tetap kuat, memiliki iman yang teguh, dan tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur. Terima kasih buat pagi hari ini. Firman-Mu boleh mengingatkan kami kembali untuk kami hanya beribadah kepada Tuhan, berbakti kepada Tuhan, sebab hanya Tuhan yang layak kami sembah, layak kami tinggikan, dan layak kami memuliakan. Kami mohon ampun di hadapan Tuhan. Mungkin di antara kami ada yang sudah mulai berkurang kesetiaannya, baik itu dalam hal berdoa, membaca firman Tuhan, bahkan dalam beribadah kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami rindu untuk kami bisa kembali lagi setia, untuk memulai lagi kebiasaan yang baik yang kami lakukan dulu, seperti baca Alkitab, berdoa, untuk bisa kembali kami lakukan, agar hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Roh Kudus berkuasa dalam setiap hidup kami, hati kami yang mendengarkan renungan hari ini, menjamah hati kami, melembutkan hati kami, agar firman-Mu yang akan mengubah hidup kami untuk menjadi lebih baik lagi, agar hidup kami menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Apapun yang kami mau lakukan hari ini dengan segala aktivitas kami yang bekerja, yang bersekolah, yang di rumah, dalam segala usaha yang sedang kami kerjakan, apapun Tuhan, kami minta Tuhan Engkau memberkati semuanya, Engkau menolong kami, sehingga semuanya ada dalam pertolongan Tuhan, maka keberhasilan akan menjadi bagian kami. Tinggal Engkau di tengah-tengah keluarga kami, rumah tangga kami, berkuasa Engkau dalam seluruh kehidupan umat-umat Tuhan, supaya kami sama-sama kuat dalam pengirikan kepada Tuhan. Berkati Bapak Ibu Gembala kami, Tuhan berikan kesehatan terus, kekuatan, sukacita, untuk bisa terus mengarahkan setiap umat-umat-Mu untuk semakin lebih lagi setia di dalam Tuhan. Bahkan semua kami, umat-umat-Mu yang ada dimanapun kami berada, Tuhan juga menolong dan membela hidup kami. Kami mengucap syukur, kami jalani hari ini menjadi doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Amin.